Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada warga SMK Negeri ya. SMK 1 Negeri bukan Geger. SMK 1 Negeri bukan Geger. Geger itu daerah mana nih? Ponorogo atau Madiun? Madiun ini luar biasa. Luar biasa suatu kehormatan bagi kami dikunjungi dari SMK Geger karena di sini di Madiun itu juga banyak SMK yang BLUD, ada sekolah yang BLUD, kalau tidak salah ada SMK 3 Madiun ya, bahkan di sana ada narasumber nasional untuk menjadikan sekolah menjadi BLUD. Kebetulan di SMK 3 Madiun itu sama dengan kami, termasuk 20 sekolah BLUD yang pertama yang menjadi pilot project yang ditunjuk dari pemerintah untuk menjadi percontohan SMK BLUD yang pertama kali ada di Jawa Timur. Nah, kebetulan di sana di SMK 3 Madiun itu juga ada narasumber ini, itu kebetulan juga dipakai oleh SMK 2 Pacitan kemarin untuk maju ke BLUD. Alhamdulillah sudah masuk nominasi 17 besar karena akan ada tambahan selain 20 sekolah BLUD, akan ada tambahan 17 sekolah BLUD lagi. Salah satunya kalau di Pacitan ada SMK Negeri 2 Pacitan. Jadi nanti setelah dari sini kalau memang tertarik dari apa yang saya ceritakan ini nanti monggo bisa dilanjut. Kalau mau kunjungan ke sini lagi dengan senang hati ya, tetap kalau terlalu jauh Madiun Pacitan bisa yang lebih dekat di SMK 3 Madiun. Ibu yang saya hormati, di sini BLUD itu apa? BLUD itu kepanjangan dari Badan Layanan Umum Daerah. Seperti yang tadi diceritakan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Toha, ya itu tadi pertanyaan saya yang selama ini terjawab sudah dari ini tadi kunjungan. Berarti memang betul silaturahmi itu bisa mempererat persaudaraan, bisa menambah wawasan. Maunya dengan yang kesini belajar, malah saya yang mendapatkan ilmu. Tadi Pak Toha menceritakan tentang kemarin itu kita mendapat kunjungan dari Bakorwil. Dari Bakorwil ditanya mengenai aset, kemudian pendapatan dari sekolah itu dikemanakan. Selama ini saya balik pertanyaan saya selama ini, tidak BLUD itu kenapa? Buktinya seumpama tidak BLUD itu ya teman-teman aja, tidak ada yang bertanya. Ya, ternyata itu tadi terjawab. Yang bertanya adalah dari Bakorwil. Berarti suatu saat nanti sekolah-sekolah, terutama sekolah SMK kejuruan, karena kejuruan itu mempunyai suatu produk, pasti juga akan sama mendapatkan kunjungan dari Bakorwil. Saya kira itu tidak ada kunjungan, wis aman-aman saja. Saya sempat berpikir gitu, kalau aman-aman saja ngapain repot-repot BLUD. Itu berangkat dari cerita itu, karena di sini kita itu SMK itu pembelajarannya sudah berbasiskan SMK berbasiskan apa pembelajaran di SMK? Project, atau nama kerennya adalah TEFA, Teaching Factory. Ya, itu Teaching Factory. Tentunya pembelajaran berbasis industri, yang namanya industri itu pasti menghasilkan produk, menghasilkan suatu penghasilan. Tidak mungkin produk itu hanya disimpan saja, kecuali kalau sekolah SD, SMP, SMA mungkin produk-produknya hanya disimpan. Tetapi kalau produk SMK itu mesti sudah menjadi produk yang layak jual. Untuk di SMK Geger jurusannya apa saja? Ada TSM itu teknik sepeda motor, kemudian komputer jaringan, akuntansi,
manajemen perkantoran sama perbankan syariah. Ya, itu yang teknik sepeda motor itu bisa prakteknya membuka bengkel, otomatis kan dapat penghasilan. Tidak mungkin cuma bengkel-bengkelan, pasti bengkel beneran. Ya, yang TKJ juga jasa perbaikan komputer, kemudian yang perbankan, ya yang perbankan itu kalau yang perbankan kalau saya boleh tahu itu di TC Factory-nya itu seperti apa? Di sini ada yang ibu guru perbankan, gitu ya. Kebetulan kita kerjasama dengan Bank BRI, jadi kita mengelola tabungan siswa, jadi ada yang nabung dan sebagainya. Kemudian di bank ini sama agen BRI itu kita bisa melakukan transaksi selayaknya bank, jadi bisa transfer, tarik tunai, karena kita juga dikasih mesin edisi dari itu. Berarti sudah ke arah perbankan. Kemudian selain itu aset yang dimiliki di SMK negeri itu apa ini? Selain misalnya di sekolah tentunya ada kantin sekolah seperti itu, kemudian ada aula, ada bisnis center. Bisnis center ada. Bisnis centernya jualan apa biasanya? Sembako, bisnis center. Kemudian selain bisnis center, aulanya sering dipinjam apa tidak ya belum. Kemudian di TKJ tentunya kan punya lab komputer, labnya sering dipinjam misalnya untuk kegiatan tes CPNS atau tes apa belum. Kemarin ada pelatihan perangkat desa. Oh, pelatihan perangkat desa. Kemudian aset lain yang dimiliki itu tadi sampai ada pertanyaan dari Mbak Korwil, loh ini kan aset negara, itu yang dimaksud apa? Kantin. Oh, kantin selama ini pengelolaannya bagaimana? Swakelola. Jadi maksudnya sewa atau penghasilan kotor atau yang mengelola itu dari sekolah atau dari Dharma Wanita atau dari sewa. Ya. Sewa kantin ada berapa kantin? Berapa Mbak Nana? 3? 6. Oke, ada 6 kantin luar biasa itu dengan jumlah murid sekitar 1.400. Tuh, ya itu memang betul di sini BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Itu sebagai apa? Sebagai payung hukum sekolah yang melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan industri. Karena apa? Karena di sini dasar hukumnya ada Permendagri nomor 79 tahun 2018 yang dimaksud BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dan di sini kata fleksibilitas itu apa? Jadi ketika kita BLUD kita sudah punya payung hukum fleksibel. Jadi apa yang kita dapatkan itu bisa kita kelola secara fleksibel. Yang asalkan apa? Asalkan di sini tidak berbasiskan keuntungan, tetapi digunakan lagi untuk kepentingan pendidikan. Intinya itu. Jadi itu dari intinya BLUD adalah payung hukum agar kita fleksibel melakukan pengelolaan keuangan dan apa yang didapat dari pengelolaan keuangan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi dikembalikan untuk kepentingan pendidikan. Jika tidak BLUD bagaimana? Jika tidak BLUD, apapun yang menjadi penghasilan sekolah itu masuk ke dalam retribusi. Nah, kalau retribusi berarti diserahkan kepada kas daerah. Ya, kalau BLUD tidak, retribusinya BLUD karena berdasarkan Permendagri ini itu kembali pada kita sendiri. Jadi itu enaknya BLUD. Kemudian setelah kita jadi BLUD, kita itu nanti punya NPWP, punya SIUP atau izin usaha atau NIB. Jadi misalnya kalau
dari sumber dana. Misalnya kita produksi, kemudian dari sumber dana bos atau BPUPP itu mau belanja kepada kita sendiri, kepada BLUD bisa. Misalnya kita punya usaha fotokopi, usaha itu tadi ada bisnis center, karena nanti di siupnya di NIB-nya ada, karena biasanya dari bos dan BPUPP kan itu minta siup, minta NPWP semacam itu. Ya. Kalau di SMK 1 Pacitan kita ada 12 jurusan, banyak. Jadi sekolah SMK yang paling banyak jurusannya itu SMK 1 Pacitan, kelihatannya 1 Jawa Timur ini ada yang selain 12. Ya, kita jurusannya di TI sama Kria, ya sama apa itu pariwisata. Kita berbasis 3 TI, Kria dan pariwisata. Kalau di TI-nya ada TKJ dan RPL, teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada DPIB itu bangunan, ya, desain pemodelan bangunan dan informasi bangunan. Kemudian ada animasi, kemudian ada kriya kayu, kriya tekstil, kriya kulit, tata busana, kecantikan, pariwisata, DKV sampai lali sampai saking akhirnya. Ya, kemudian ada PSBT jurusan saya sendiri. Jadi saya lali sampai belum perkenalan. Saya Bu Indah Wardani dari guru kejuruan, jurusan PSBT. PSBT itu nama kerennya BCN, Broadcasting dan Perfilman. Yang dulunya multimedia, karena kurikulum 13 akhirnya multimedia kan dihapuskan, itu bisa pindah ke DKV atau pindahnya ke broadcasting. Tapi di SMK 1 karena DKV sudah ada, daripada 12 jurusan itu hilang, kita ambilnya yang broadcasting dan perfilman. Kita ada 12 jurusan, namun tidak semuanya 12 jurusan itu berproduksi secara maksimal. Yang sudah maksimal, yang TEFA-nya sudah berjalan dengan baik, itu yang di tata busana. Tata busana, karena kebetulan tata busana juga menjadi pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan. Untuk SMK Gager sudah pusat keunggulan apa belum? Belum. Itu di tata busana, ya, karena karena tata busana itu menggarap semua baju-baju kerja dari siswa, kerudung, bed, dan itu semuanya produksi tata busana. Karena tetapi kebetulan pasar kita itu baru warga sendiri, baru anak-anak sendiri, makanya saya katakan suatu kehormatan bagi kami dikunjungi, karena kalau di BLUD kami termasuk peringkat yang paling bawah. Jadi wis Pacitan paling ujung juga, ya wis namanya guru nggih, pakaian garapan juga itu. Jadi ya terkadang itu hati kecil tidak setuju dengan BLUD, sekolah kok di bisnis gitu. Tetapi keuntungannya salah satunya itu tadi, ketika ada pertanyaan dari Bapak Wil, itu kita punya payung hukum. Karena kalau kita punya payung hukum, kita mau usaha apapun, produksi apapun itu bisa enak, bisa menikah. Tetapi kalau lebih wis nggak usah produksi aja, wis pembelajarannya cukup di kelas saja. Dan akhirnya kan tidak berkembang SMK itu. Soalnya kita apa? SMK tujuannya BMW bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Kalau kita takut untuk berindustri, berwirausaha, lalu bagaimana mau mencetak siswa yang bisa BMW? Itu salah satu kelebihannya. Kemudian salah satu kelemahannya itu apa? Ya itu tadi ribet, ya repot. Jadi kayak pulang itu tadi, Pak Kepala itu sebenarnya tidak pulang lah. Di SMK 1 itu bahkan 24 jam. Ya. Jadi buatan usah sungkan, kita semua itu pulangnya itu paling cepat itu maghrib jam 5 itu sudah paling cepat. Itu wis padang, itu saya pulang ke rumah jam 5 itu wis padang, alhamdulillah jam 5 wis iso mulai gitu. Biasanya ya jamnya itu makanya Pak Kepala Sekolah kau bilang kalau ini tuh kerjanya itu tidak hanya 24 jam, lebih 24 jam. Saya sering ibu-ibu diculik Pak Kepala Sekolah jam 2 malam, jam 1 malam itu sering. Nah itu salah satu kelemahannya. Jadi nanti
ketika sekolah itu sudah jadi BLUD harus mempersiapkan diri untuk sering perjalanan dinas. Karena apa? Karena laporan keuangannya itu tidak cukup hanya satu. Kalau bos kan cukup satu terpusat di Capdim, kemudian di Badan Pemeriksa Keuangan sudah, kemudian BPUPP juga seperti itu. Tetapi kalau BLUD itu banyak yang terlibat di dalamnya. Ada Biro Ekonomi, Biro Hukum dan Pemerintahan, kemudian Inspektorat, BPKAD, Dinas Pendidikan. Jadi sekali undang, ya pengen tahu kita itu sebenarnya laporannya cuma di BPKAD saja. BPKAD itu di Surabaya, depannya kantor gubernur, itu di BPKAD saja. Namun di kita kan di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan pengen tahu, jadi diundang mana cerita dari BPKAD itu apa yang dilaporkan, apa yang didapat. Soalnya Dinas Pendidikan juga tanggung jawab kepada Ibu Gubernur. Ada tidak baiknya itu Dinas Pendidikan yang akan ditegur oleh Gubernur. Nah itu jadi nanti setelah uruk kita ada undangan. Jadi saya itu sering perjalanan ke Surabaya. Di tol belum, di tengah-tengah tol itu belum pulang, belum sampai rumah sudah ada undangan lagi. Besoknya bisa dikatakan bisa dihitung itu 1 minggu 3 kali Pacitan Surabaya PP. Itu kalau pas undangannya di Surabaya. Terus untuk semenit undangannya kadang di Malang, di Jember. Nah itu setelah Dinas Pendidikan undang, nanti setiap bulan yang wajib itu yang undang adalah Pak Asisten Gubernur. Karena apa? Pak Asisten harus tanggung jawab kepada Bu Gubernur. Gimana binaan kamu? Kalau dulu Asisten Gubernur hanya pembina yang dari dinas-dinas, dari BPPD, kemudian Bakorwil. Jadi saya sampai hafal sama orang-orang Bakorwil. Nah karena kita BLUD akhirnya juga di bawah naungan Pak Asisten Gubernur. Itu wajib setiap bulan. Yang di BPKAD itu tadi rekor keuangan, rekor akuntansi itu wajib memberangkatkan 3 orang setiap bulan. Di Pak Asisten Gubernur setiap bulan memberangkatkan 2 orang, kepala sekolah dan pengelola. Kemudian undangan lagi di mana sekretariat daerah, Biro Ekonomi, Badan Pendapatan Daerah, karena hubungannya dengan pendapatan. Itu kira-kira kalau di total, karena kita Pacitan jauh, ya, karena Pacitan jauh, di total perjalanan dinas dalam 1 tahun kurang lebih habis sekitar 80 juta untuk perjalanan dinas saja. Dari BLUD. Dari BLUD, khusus BLUD perjalanan dinas yang khusus BLUD, tidak kegiatan yang lain. 1 tahun kurang lebih sekitar 80 juta karena kita jauh. Mungkin di tempatnya SMK Madiun mungkin dekat dengan Surabaya mungkin nggak sampai 80 juta. Kalau Pacitan karena jauh jadi ya sekitar itu. Nah, itu di BLUD. Kemudian keuntungannya apa? Nanti di BLUD keuntungannya kita dapat dana subsidi dari pemerintah. Kalau bagi saya seorang guru, bagi saya tidak untung ketika ada bantuan itu. Lah kok bisa tambah repot ya? Repot untuk melaporkan SPJ kan. Tetapi ya kita itu bantuan itu kan kembali lagi untuk kemajuan pendidikan untuk siswa. Jadi ya walaupun repot ya tetap harus ditempuh gitu. Nah itu kita dapat subsidi. Kalau dulu awal-awal kita jadi guru itu tahun 2020, kalau tidak salah 10 September atau 10 Agustus 2020 kita ditetapkan sebagai sekolah BLUD. Ada 20 sekolah. Itu awal subsidi yang kita dapatkan itu sekitar 600 juta dalam 1 tahun. 600 juta. 600 juta itu digunakan untuk apa? Sudah ada ketentuannya di RAP, salah satunya untuk honor pengelola BLUD. Karena di BLUD itu karena yang menangani dinasnya banyak, akhirnya pengelolanya juga masing-masing. Pengelola BLUD di sini ada 1 bendahara pengeluaran, kemudian ada bendahara penerimaan, ada kuasa pengguna anggaran, kemudian ada PPTK. PPTK itu pejabat teknik pelaksana kegiatan. Di sini PPTK-nya adalah saya, Coro Jawa itu ketua gitu. Itu kemudian ada operator, ada
kemana ya ini? Operator itu ada operator SIPD, ada operator karena kan di dalam perencanaan mungkin yang sudah hafal ya dengan SIPD itu, kemudian ada operator yang mengerjakan laporan keuangan, kemudian ada fungsi akuntansi. Jadi aplikasinya nanti banyak. Di situ kurang lebih ada 11 pengurus untuk mengelola. Itu dapat honor setiap bulannya. Dapat honor sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi sudah ada aturannya. Yang paling tinggi otomatis adalah KPA, kuasa pengguna anggaran. Itu berapa persentasenya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Karena di SMK 1 pendapatannya rendah, jadi ya honornya sesuai dengan itu, sesuai dengan yang diperoleh. Itu yang wajib dikeluarkan setiap bulan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang disesuai dengan prak subsidi. Itu di awal-awal kita dapat 600, kemudian berjalannya waktu kan diharapkan BLUD itu sekolah bisa mandiri. Jadi tidak hanya disubsidi saja, disubsidi itu awal. Mungkin perjalanan dinas memenuhi ya udah mampu, akhirnya disubsidi sama pemerintah 80 juta, 600 juta itu salah satunya untuk perjalanan dinas. Itu tahun berikutnya semakin menurunnya itu langsung 50%. Jadi dari 600 dapat 300 juta. Saya kira ya masih aman di angka 300. Ternyata tahun berikutnya menurun lagi. Kita di tahun ini dapatnya adalah 150 juta. Berarti di tahun depan dapat 75. Di tahun depannya berarti 0. Sedangkan perjalanan dinas habis 80 juta. Ya, itu dari mana? Ya, itu dukanya semacam itu. Jadi sebenarnya pemerintah itu baik sebenarnya biar sekolah itu mandiri termaju untuk berindustri. Eman-eman kita sudah punya MIB, sudah punya NPWP, tetapi kembali lagi guru itu ya menangani usaha itu luar biasa. Untuk mengajar aja sudah luar biasa waktunya, dia ditambahi tugas tambahan yang lain yang bukan di keuangan, ini harus menangani itu. Tetapi itu hanya pemerintah, sudah orang bisnis itu kadang berkembang itu bisa mendapatkan lebih dari itu. Di SMK 1 pendapatannya berapa Bu kalau boleh tahu? Pendapatannya kita cuma di angka 88 juta, belum 3 digit, kalau mandiri sudah 100 juta. Persyaratan untuk jadi guru, jadi kalau pendapatannya di sekolah itu sudah mencapai 100 juta lebih, insya Allah bisa lolos untuk menjadi sekolah BL di kira-kira dalam 1 tahun 100 juta. Itu di Jogja kira-kira sudah ada segitu atau belum mencapai 100? Sudah ada 100 atau belum mencapai 100? Belum. Kalau sudah mencapai 100 itu bisa lolos. Mungkin penasaran ibu-ibu di sini loh, SMK 1 katanya harus mencapai 100, penghasilannya 80 kok bisa lolos? Karena tunjukkan dari pemerintah sebagai contoh. Ya. Sekolah yang lain lebih berkembang. Ada yang malah yang luar biasa itu dari Kediri, dari SMK 1 Buduran, karena dia punya hotel. Jadi sekolah-sekolah yang punya hotel 1M per tahun 1M. Yang merilah di sekolah Blut yang baru hampir menyamai Buduran itu 700 juta SMK berarti kalau tidak salah. Itu dia berani tanpa subsidi, Jadi sudah jadi Blut tapi tidak dapat subsidi. Tidak dapat subsidi tapi penghasilannya sudah itu. Usahanya dia di bidang peternakan, ayam potong, jadi ayam potong dan telur itu. Kalau yang iya boleh. Terima kasih, langsung saja. Perlu perkenalan boleh? Saya Guru Mujiadi Asari.
Pertanyaan saya, tadi kan sudah dijelaskan kepengurusan di BLU itu ada 11 pengurus ya. Untuk istilah bendahara itu masih ada atau sudah istilahnya aja yang diganti pengelola keuangan kan? Apakah masih ada istilah bendahara? Karena pemahaman saya kalau di dinas pendidikan mungkin nanti akan kalau sudah BLU itu bendaharanya langsung dari dinas pendidikan. Itu satu, jadi istilah bendahara itu masih dipakai untuk kepengurusan atau sudah ganti nama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikelola itu kan ada 2, yang dari subsidi dan satu dari fungsional, pendapatan yang dikelola. Nah, yang mengelola keuangan itu kan ada pendapatan dan pengeluaran. Dari yang mengelola itu untuk pengeluaran, apakah bisa dikelola satu orang atau lebih? Artinya begini, kalau ada 2 dana yang dikelola, satu fungsional, satu subsidi, apakah bisa dikelola satu orang juga mengelola satu itu atau ada sendiri-sendiri? Satu mengelola untuk subsidi, satu mengelola untuk fungsi. Itu pertanyaannya. Makasih. Memuji. Terima kasih, luar biasa ini berarti sudah sebelumnya sudah belajar ini, sudah ada wawasan tentang BLUD. Oke. Di BLUD itu istilah bendahara tetap ada karena kita itu RKA-nya pokok istilahnya saya itu lupa istilahnya nomor bulat RKA pokok lupa saya ya. Kita itu bisa punya NPWP sendiri, punya SIF itu karena RKA-nya itu berdiri sendiri. RKA jadi punya apa ya istilahnya lupa saya, sampai waktu ke kantor pajak itu dimintain mana bu itunya kayak nama lainnya RKA itu loh. Nah dia sampai itu kita itu berdiri sendiri, jadi tidak ikut yang bos, tidak ikut yang BPUPP. Nah, untuk bendaharanya kita istilahnya adalah bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu. Nah, itu bendaharanya cuma itu kalau di BLUD, kalau nanti jangan sudah jadi BLUD tidak boleh ada bendahara UP itu tidak boleh. Jadi harus setornya itu kotor di bendahara penerimaan. Nanti kalau bendahara pengeluaran itu butuh uang, berarti bendahara penerimaan harus mengeluarkan uangnya dimasukkan ke bendahara pengeluaran. Itu ada suratnya, itu namanya surat kok STS ya, itu di bendahara penerimaan kita bulan ini. Yang bendahara penerimaan tidak menangani SPJ, hanya menangani pembayaran dari UP itu. Tetapi di sini enak bendahara penerimaan itu orang repot ya. Tetapi tidak enaknya itu ketika nek pas wayahe bayar, kok misalnya kantin kadang ditagih malah ngelokno. Ya, rumongso biyen ngene saiki wis dadi ngene dan lain sebagainya. Itu terkadang dapat ituan dari masyarakat jenenge wong ditagih itu kan kadang susah. Itu susahnya bendahara penerimaan, jadi harus kuat mental dan harus berani nagih. Istilahnya golek itu kalau mencari bendahara penerimaan yang di mana profilnya si wani nagih. Ya itu sing dipedeni. Ya itu tapi untuk SPJ yang mengerjakan adalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran juga hanya satu. Hanya satu. Itu menangani 2, pengeluaran subsidi dan pengeluaran fungsional. Aturan bagaimana Bu di fungsional? Aturannya sama seperti subsidi, juga ada pajak. Kemudian transaksi di atas 2 juta harus transfer dan pembeliannya melalui aplikasi. Kalau bos kan Sipla, kalau di Blut itu bisa jadi bejo seperti BPUPP karena kita di bawah naungan BPUPP juga sama ya, BPKAD itu sama. Jadi aturannya sama. Kemudian untuk perjalanan dinas juga sama, diberikan secara
transfer setelah perjalanan dinas. Yang tidak transfer itu yang pembelian kecil-kecil di bawah 2 juta itu tunai. Ya. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Oh, tadi ada yang belum saya jawab tadi sudah gitu. Ya. Langsung Ya. Untuk SMK 1 Pacitan ini kan sudah dulu ya Bu ya. Berarti kan pastinya ada juga dana BOS dan pembelian bahan praktek. Nah, untuk yang sudah berarti ini apa tidak bisa pembelian bahan praktek untuk di setiap jurusan itu lewat sekolahan sendiri? Kalau sementara ini kan kita pakai vendor seperti itu, pakai dari luar. Kalau misalnya udah beli itu apa bisa pakai NPWP-nya dan nama tokonya sendiri. Oke, terima kasih. Bisa sekali belanja di BUD asalkan NIB jenengan, izinnya jenengan itu sama dengan itu tadi barang yang dijual atau jasa yang dijual. Nah, daripada pakai jasa orang lain ya kita pakai jasanya sendiri. Misalnya kayak foto ijazah, gitu, foto rapor. Asalkan disiupnya ada, ya nggak apa-apa, tidak masalah. Kita rekeningnya juga sendiri-sendiri. Cuma ya itu mah kayak pajak, ngomongin kayak pajak. Ini gimana? Terus ini Bu, misalkan kita pakai sendiri kan tadi pengajuan SIUP gitu ya. Saya kurang paham apakah itu bisa satu toko untuk setiap pembelian kita atau dia punya kayak perusahaan yang punya banyak cabang dan punya banyak toko dengan berbagai macam apa yang dijual gitu. Iya. Waktu saya ngurus SIUP itu ya itu atas nama BLU SMK 1 Pacitan. Kemudian kan waktu ngurus SIUP itu disuruh memilih bidang usahanya apa gitu. Jadi tambah di bawah. Kalau kita ada salon kecantikan, kemudian ada barang-barang dari tekstil, busana gitu. Kemudian misalnya saya pengen nambah lagi usaha saya di bidang makanan, boleh saya tambahkan di makanan seperti itu. Jadi waktu SIUP itu bisa ditambah-tambah bisa. Kalau ini Bu, untuk pengajuan BLUD baru misalnya, itu rekomendasinya dari jenengan lebih baik kita langsung fokuskan satu bidang dulu atau misalnya 5 sekaligus. Ya, karena ketika satu bidang itu sudah bisa memenuhi target, itu tadi kan syaratnya untuk menjadi BLUD kan harus di atas 100 juta. Sudah bisa memenuhi itu, ya tidak apa-apa kalau dicoba satu bidang dulu boleh. Bidang dulu yang menonjol boleh. Asalkan itu tadi di atas 100 juta insya Allah bisa lolos. Kalau di bawahnya tidak menjamin. Gitu. Kalau sepemahaman saya itu kalau mau mengajukan itu harus ada laporan keuangan 2 tahun terakhir. Ya. Itu kalau prosedurnya mengajukan. Tapi kalau di SMK 1 Pacitan kan tunjukkan. Ya, itu bagaimana? Apakah juga harus membuat laporan keuangan 2 tahun terakhir? Ya? Sudah bisa tunjukkan. Terus. Nah ini. Terus. Nah ini yang harus dibuat ketika ingin menjadi BLUD. Yang pertama ada Resta. Selanjutnya perencanaan 5 tahun Resta itu. Terus dia lanjut pemakaian Resta. Terus jadi Restra, kemudian ada RBA, rencana bisnis anggaran. Nah itu yang dimaksud
laporan keuangan dalam 2 tahun itu masuknya di RBA. Jadi ada memang kita juga membuat dokumen-dokumen itu. Walaupun tunjukan kemarin membuat dokumen-dokumen itu ya cuma dokumennya itu belum sempurna karena kan belum ada contohnya. Nah kelebihannya karena kita ditunjuk jadi wis pokoknya ya wis lolos gitu. Kemarin itu seperti itu. Kemudian pengalaman dari SMK yang belum BLUD tertarik untuk BLUD. Kalau SMK 2 punya hotel, SMK 2 Racinan punya hotel, tetapi tamunya banyak, tetapi ketika tamunya meminta di hotel, dia tidak berani mengeluarkan karena belum BLUD. Tidak beraninya apa di minggu diparani botol ini, nah itu perjalanan dinas itu lah mana pendapatannya, makanya dia tidak berani. Akhirnya emang daripada hotelnya rusak, jadi mau bagaimana caranya itu jadi BLUD. Nanti mungkin di Geger bisa memperkirakan saja, misalnya usahanya usaha yang ingin ditonjolkan di bidang apa? Sepeda motor itu tadi. Jasa apa? Jasa servis. Jasa servis. Misalnya gini, setiap siswa itu diwajibkan untuk servis. Soalnya misalnya sepeda motor itu kan pasti butuh ganti oli. Ya itu pasti ganti orang diwajibno. Ya wis belum ganti, lah daripada ganti oli di luar kan ganti oli di sekolah. Lah ganti oli itu biasanya berapa? Tarifnya berapa kalau ganti oli? Ganti oli itu berapa Pak? Minimal berapa? Iya tarifnya 65 lah itu bisa jenengan hitung. Jadi jenengan tidak usah takut-takut lah pendapatanku guru sampai 100 juta. Sekarang 65.000 dikali jumlah siswa dan guru ketemu berapa? Coba dihitung sama kalkulator. 65 kalau sudah itu mencapai lebih dari 100 juta berani. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan kotor bukan bersih. Iya. Yang masuk di bendara juga harus kotor, jadi tidak boleh bengkel ngelola sendiri. Misalnya ada orang sampai sampai mau semua sih di sekolah bendara sekolah tidak boleh. Itu harus kotor. Nah nanti bagaimana Bu untuk pekerjanya? Kan itu tadi fleksibilitas keuangan. Jadi nanti yang pekerjanya bagaimana kita anggarkan dirapnya. Jadi di situ misalnya, oh di bengkelku butuh tukang bersih-bersih, dianggarkan. Tukang bersih-bersih itu dengan mau kasih berapa, terus untuk jasa bengkelnya itu, kemudian untuk bahan-bahannya beli oli itu berapa lah itu. Jadi akhirnya di sini ada ada semacam transparansi keuangan. Jadi sebelum BLUD kan dikelola UP, kita tidak tahu transparansi keuangannya itu bagaimana. Kalau itu transparan, jadi ketika ada untung tidak masuk ke UP. Kalau masuk ke UP kan mau digunakan apa terserah UP. Kadang UP bilang di kadang itu punya. Nah itu kalau sudah untung terpusat di sekolah, itu sekolah yang mengelola. Jadi semua warga sekolah itu tahu, oh ternyata bengkel ini dalam 1 tahun setelah bayar pekerja, kemudian setelah beli oli, setelah beli spare part dan lain sebagainya itu masih ada, masih ada lebih 30 juta misalnya. Nah itu berarti untung. Nah 30 juta itu bisa dengan keluarkan misalnya wis cukup iki gaya oli gaya ini 30 juta itu mau digunakan apa? Oh misalnya saya gunakan untuk peningkatan kompetensi Bu, untuk mengadakan workshop boleh dituliskan di rap. Oh misalnya untuk membelikan seragam guru di guru dan karyawan boleh, silakan ditulis seragam olahraga berapa guru seragam. Akhirnya kan semua di situ transparansi. Misalnya oh enggak usah dihitung karena bengkel kita belum punya alat, dibelikan alat bengkel boleh, tetapi kalau tidak BLUD harus disetor ke Kasda. Kelebihannya, salah satu kelebihannya itu sekarang dihitung aja 65.000 kali jumlah siswa kali jumlah guru ketemu 100 juta. Kalau ketemu itu sebagai itu sebagai rencana bisnis Nah nanti tarifnya jenengan itu dari mana? Siapa yang melindungi? Setiap tahun kita diminta Badan Pendapatan untuk menyetorkan tarif di masing-masing
UP. Jadi misalnya nanti tarifnya 2 juta, nanti ada SK gubernur untuk tarif itu. Jadi kita tidak buat daftar harga sendiri, tidak, tapi ada SK gubernur. Dan membuat harga ya harus kita jualnya sesuai SK tarif gubernur. Jadi semua keuangan ketika pendapatan masuk di bendera penerimaan, ketika pengeluaran masuk di bendera pengeluaran. Jadi semua transparansi dan berpayung hukum. Itu sekilas tentang BLUD. Atau ada pertanyaan yang lain? Kalau itu tadi dihitung 65 kali itu sudah ketemu di atas 100 berapa? Padahal usahanya kan tidak hanya ganti oli, masih banyak yang lain. Kalau yang itu tadi yang perbankan itu mungkin jangan dulu, karena saya juga belum bisa berkomentar. Itu kan istilahnya kan ada aturannya sendiri, ya, itu ada aturannya tersendiri kalau di perbankan. Kemarin di SMK 2 juga belum memasukkan, hanya memasukkan hotel dan bisnis center. Ada pertanyaan yang lain? Atau di sini saya tunjukkan company profile dari company profile juga contoh pembelajaran yang saya lakukan ketika sudah SMK itu sudah BUD. Pembelajaran saya tidak hanya berhenti di kelas saja, tetapi apa yang saya ajarkan itu produk siswa harus bernilai jual. Dan alhamdulillah kemarin yang saya masukkan itu masuk di GBK inovatif yang diadakan oleh BPD, yang masuk di alhamdulillah dapat juara itu karena usaha pembelajaran yang tidak hanya berhenti di kelas saja. Daripada saya cerita, saya tunjukkan videonya saja. Ini sudah saya buatkan video. Oke. Terima kasih.